البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Taharah, bab nawaqidul wudu, tentang bab pembatal wudu. Sebutkan pada pertemuan terlewat yakni tidur yang dia itu lalap membatalkan wudu. Karena itu ada madonah, kemungkinan untuk dia keluar kentutnya. Kemudian juga seseorang yang dia itu berbekam yang benar tidak membatalkan wudunya. Ya demikian. Demikian juga bukan berarti seseorang ketika dia batal wudu maka kemudian dia tidak berzikir. Sebutkan bahwa Nabi SAW beliau ya berzikir di setiap keadaan. Ini menunjukkan walaupun beliau tidak berwudu atau batal wudunya, beliau tetap berzikir, membaca Al-Quran, ya demikian juga mengucapkan tasbih, tahlil dan sebagainya. Ya demikian. Jangan kemudian terbetik. Berarti kalau seseorang ya dalam keadaan tidak berwudu kemudian tidak berzikir, tidak, tetap berzikir. Oleh karena itu Ibnu Hajar belum menyebutkan hadis tersebut. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya ya akan mengakhiri bab ini tentang permasalahan bahwa seorang kalau dia itu dalam keadaan ragu-ragu apakah kentut atau tidak kentut, maka untuk tidak membatalkan wudunya walaupun dalam sholat, untuk meneruskan sholatnya. Berikutnya hadis nomor 16. Ya, dan ini adalah hadis yang ke-76 di buku ini. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya disebutkan hadis ini dia dhaif tapi ada penguatnya. Ya di situ ada Abu Uwais dhaif tapi ada penguatnya yang ada dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Jadi cukup kita dengan ada apa yang di Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, hampir mirip. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan. Ya, jadi di sini dengan penguat yang ada dia menjadi apa? Menjadi hasan. Ya, dia ahadakum asyaiton. Syaitan datang kepada salah seorang kalian. Fi sholati, dalam salatnya. Bayang fuhu fi maq'adatihi. Maka dia pun meniupkan di maq'adatihi. Disebutkan di Tawdihul Ahkam, yaitu apa? Bagian bawah, yaitu pantat, ya seperti itu. Dari seorang itu bagian bawahnya. Yaitu apa? Pantat. Jadi di pantatnya itu ditiupkan ya oleh syaitan. Fayukhayalu ilaih, maka dikhayalkan kepadanya. Syaitan menghayal-hayalkan kepada orang yang salat ini. Ya, yang ditiup pantatnya oleh syaitan ini. Fayukhayalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya annahu ahdatsa, sesungguhnya dia itu hadas, kentut. Dikhayalkan bahwa dia itu sudah kentut. Walam yuhdits, padahal dia tidak kentut, tidak hadas dia. Karena dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan yaitu apa? Al-hadas yaitu durat, busa yaitu kentut. Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan dalam Bulughul Maram ini, tapi riwayat yang jelas menyebutkan demikian. Jadi dikhayalkan dia itu kentut padahal tidak kentut, tidak hadas. Fa idza wajada dzalik, apabila mendapatkan yang demikian itu, fala yansharif, jangan berpaling, jangan meninggalkan salat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, sampai dia mendapatkan bau. Oh, kentut. Akhrajahul Bazzar, mengeluarkannya Imam Al-Bazzar rahimahullah taala. Ya demikian. Wa asluhu fi sahihain, asalnya itu dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, min hadis, dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis ini juga pernah lewat pembahasan masalah ini, ya, sudah lewat. Di sini Ibnu Hajar beliau mengulangi lagi. Ya demikian. Kalau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu disebutkan lafaznya adalah la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajidarihan. Jangan berpaling dari salatnya sampai mendengar ya suara atau mendapati bau. Ini penguatnya.
Wali Muslim, demikian juga di dalam riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahwah semisalnya. Ya, demikian. Kemudian juga berikutnya hadis terakhir di sini. Ini hadis nomor 17. Dan itu yang ke-77 di kitab ini. Walil Hakim, dan disebutkan oleh Imam Hakim rahimahullah, an Nabi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat Imam Hakim di sini dhaif sebenarnya. Di situ ada Iyad bin Hilal majhul. Iyad bin Hilal majhul, tidak diketahui keadaannya. Ya, di sini dhaif ya. Adapun riwayat Imam ya Ahmad, di situ ada Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif ya. Jadi disebutkan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan anna marfu'an, idza jahadakum asyaitan, apabila datang syaitan kepada salah seorang kalian, faqala, ya mengatakan, membisikkan, hadis ini dhaif ya, tapi hadis ini dhaif. Innaka ahdatsa, sungguh engkau telah hadas, telah kentut. Falyaqul, maka katakanlah, kadzabta, engkau telah berdusta. Ini kalau mengatakan gini malah batal salatnya kan itu. Tapi disebutkan riwayat berikutnya, wa akhrajahu Ibnu Hibban, mengeluarkannya Ibnu Hibban rahimahullah taala bilafaz, dengan lafaz falyaqul fi nafsi, mengatakannya di dalam hatinya, di dirinya, ini dalam hati. Adzabta. Nah, hadisnya dhaif, tidak perlu kemudian dia mengatakan kamu bohong, dia mengatakan pada syaitan itu. Bahkan kalau mengucapkan malah batal. Nah, adapun dalam hati tidak perlu. Ya demikian. Maka di sini ya menunjukkan bahwa tidak kita menganggap bisikan syaitan. Demikian juga ya, kaidah yang besar itu bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-keraguan. Ya demikian. Ini al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan dengan keraguan-keraguan. Demikian juga seorang juga untuk hati-hati, al-hadar, hati-hati dari was-was, keraguan-keraguan syaitan. Lain, beda antara seorang itu wara' atau zuhud, berhati-hati. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Dengan was-was, beda. Ya, itu beda. Kalau tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu, itu ada keyakinan kita bahwa itu perkara yang syubhat kan gitu. Maka kita tinggalkan. Adapun ini lain lagi. Ya, ini lain lagi. Ini was-was, hati-hati. Ada itu sebagian teman dia itu buang hajat, kemudian dia itu cebok sampai satu bak habis. Kenapa? Ragu-ragu dia. Ya, oleh karena itu hati-hati yang seperti ini. Maka membuat dia itu membuat dia itu at'abahu, membuat dia itu lelah karena mengikuti was-was setan itu. Ya, di dalam agama dia. Untuk itu berhati-hati. Dari sini ya kita ambil sedikit kesimpulan, karena kita akan masuk nanti bab yang ke-7, adab qadail hajah. Ya, adab ketika buang hajat. Adapun di kitab atau bab nawaqidul wudu ini bisa disimpulkan ya bahwa an-nawaqid semuanya ditautil ahkam di sini oleh Syekh Abdullah Bazzam rahimahullah taala. Nawaqid pembatal itu ada dua. Disebutkan ahaduhuma ahdas tangkutul wudu bi nafsiha. Ini hadas-hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Ya. Apa itu yang telah lewat? Ghaid, berak, baul, kencing. Nah, itu kan. Itu membatalkan dengan sendirinya. Kemudian apalagi madhi, sudah lewat pembahasannya. Ya, itu biasanya di puncak-puncaknya syahwat dan keluar tidak kemudian lemas dia, tidak madhi. Kemudian ada wadi juga. Wadi itu keluar bersama kencing. Ya. Mani juga. Keluar mani membatalkan wudu itu saja. Ya, demikian. Kemudian haid juga, itu barang itu membatalkan wudu. Ya, demikian. Kemudian juga yang telah lewat lahm ibil, ya daging unta. Ya, itu. Kemudian juga junub, ya ini hadas akbar nih. Ya, junub orang atau mimpi basah membatalkan wudu dia. Ya, demikian. Atau keluar mani, ini membatalkan wudu dia. Adapun darah istihadah telah lewat, yaitu tidak. Ya, yang benar darah istihadah itu adalah darah biasa dia, penyakit, bukan haid. Ya, dan warnanya pun merah. Ya, adapun haid kan dia hitam. Kalau darah istihadah itu dia bau darah. Kalau haid baunya tidak enak. Ya, demikian. Jadi ini adalah hadas, ya yaitu
pembatal yang dia itu memang hadas membatalkan wudu dengan sendirinya. Kencing, berak tadi. Ya, demikian. Kemudian yang kedua asani asbab bahaya makana madhanah, sebab yang dia itu kemungkinan li khurujil hadas, kemungkinan untuk keluarnya hadas. Yaitu apa? Naum, tidur. Tidur. Ya, tidur itu bukan dia memang membatalkan, bukan. Tapi dia sebab untuk kemungkinan keluar kentutnya. Ya gitu. Orang yang dia itu apa? Tidur, dia tidak tahu kentut itu tidak. Karena ada kemungkinan itu, maka itu membatalkan. Demikian disebutkan. Ya, demikian. Ada yang mengatakan mas, yaitu menyentuh kemaluan, lewat juga kan? Walaupun kita kemudian mengatakan ulama disukai untuk berwudu lagi aja. Walaupun diperselisihkan. Ya, sebagian ulama kebanyakan bahkan mengatakan batal wudu. Nah, itu juga dikatakan itu apa? Sebab. Bukan dirinya sendiri itu yang membatalkan. Ya, tetapi dengan sebab itu ditakutkan nanti membatalkan. Demikian disebutkan. Jadi untuk menyentuh kemaluan lebih bagus untuk kemudian berwudu saja. Ya, demikian. Insyaallah demikian sampai di sini. Semoga juga sudah ilahi anta.